Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang tips bersepeda di atas 50 tahun, baik sebelum bersepeda jauh atau saat dilaksanakannya saat bersepeda jauh. Apa saja persiapan sebelum dilakukannya untuk bersepeda jauh? Yang pertama, pastikan tubuh kita fit. Pastikan tubuh kita tidak kurang tidur. Pastikan tubuh kita sehat. Pastikan juga sepeda kita sehat. Bila sepeda kita dicek ada kekurangan, pastikan kita servis dulu sebelum berangkat. Yang kedua adalah persiapan untuk pengetahuan tentang daerah yang akan kita tuju. Jangan sampai daerah yang akan kita tuju kita buta informasi. Pastikan informasi tentang daerah yang akan kita tuju akurat, mulai dari rutenya, kemudian lokasi tentang belokan jalan-jalannya, ataukah mungkin jalannya terjal, mendaki, menurun, atau ada juga jalan-jalan khusus yang harus dilewati. Intinya jangan sampai kita salah jalan dan nanti kita tidak akan sampai kepada tujuan yang akan kita tuju. Persiapan yang ketiga sebelum kita bepergian jauh untuk umur di atas 50 tahun dan di atas 60 tahun secara umum. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan teknik bersepeda, stamina kita, dan juga tentang endurance. Banyak banget ya. Hal itu nanti kita akan beritahukan dan informasikan lebih lanjut. Halo, selamat pagi. Mau kemana nih? Rencana arah Gunung Batu nih. Ya, rencana. Persiapan sebelum bepergian bersepeda yang keempat adalah siapkan bekal, baik itu uang, baik itu minuman khusus atau minuman air mineral, makanan cemilan atau stripe kalau yang terkenal, coklat atau lainnya, kemudian jas hujan kecil, kemudian perlengkapan tambal ban untuk yang jauh ya, kemudian juga barang-barang khusus lainnya yang diperlukan, misalkan celana dalam ganti atau kaos singlet ganti. Jangan lupa pastikan HP full charge, full cas, atau membawa power bank atau membawa cas-casan. Pastikan HP kita mempunyai pulsa atau data yang cukup. Demikian untuk persiapan, beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan sebelum berangkat. Nanti akan kita informasikan tentang hal-hal yang harus dilakukan saat bersepeda untuk umur yang di atas 50 tahun dan di atas 60 tahun, baik secara umum maupun secara khusus. Berikut akan kami informasikan tentang tips saat bersepeda untuk daerah yang jauh, untuk yang berumur di atas 50 tahun atau 60 tahun, baik secara khusus atau secara umum. Just
secara khusus adalah khusus untuk yang berumur di atas 50 tahun atau sama juga yang di atas 60 tahun. Secara umum adalah untuk pesepeda pada umumnya. Sebenarnya untuk yang di atas 50 tahun, sebenarnya yang kita perhatikan adalah tentang situasi tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita dipaksakan. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had to take. Sebenarnya untuk yang masih muda sebenarnya juga sama. Tidak boleh dipaksakan, tapi untuk yang di atas 50 tahun harus lebih diperhatikan. Matanya plus apa minus, Mbak? Dan usahakan untuk yang di atas 50 tahun kita harus mempunyai alat ukur detak jantung dan alat ukur untuk darah tinggi. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Kebetulan kami kemarin tidak membawa alat ukur karena belum punya, tapi sebenarnya itu bisa dirasakan. Jadi kita misalkan sudah begitu lelah, maka kita jangan memaksakan diri untuk menggoes. Atau misalkan kita sedang menanjak, badan kita udah mulai kerasa capek, kita tuntun saja karena tidak berdosa untuk menuntun sebuah sepeda. Yang kedua adalah berpikir positif, karena dengan berpikir positif maka otomatis kita raganya, badannya menjadi enteng untuk berjalan, menjadi enteng untuk berolahraga. Dan sebaliknya, bisa saat kita berpikir negatif maka beban badan menjadi berat, badan kita menjadi cepat lelah. Kemudian juga kita tidak boleh mengeluh, karena kebanyakan mengeluh hanya mengingatkan kita kepada hal-hal yang negatif. Otomatis cara berpikir kita akan menjadi negatif. Jadi berpikirlah positif. Untuk membuat momen pikiran kita lebih enak, kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran dengan headset, atau bisa mendengarkan musik kesukaan kita, atau bisa sembari mengobrol. Karena bisa saat kita bisa mengobrol berarti fungsi jantung kita normal. Tetapi saat kita bersepeda tidak bisa mengobrol, maka bisa diperkirakan hal itu jantung kita akan kurang bagus. Tips yang ketiga adalah menjaga makanan dan minuman agar tidak menjadi sesuatu yang kita takutkan. Cuci tanganlah saat kita sebelum makan, dan jagalah porsinya. Untuk makan makanan yang secukupnya, untuk minum yang secukupnya, karena terlalu banyak nanti kita akan terlalu ingin kencing. Dan sebaliknya, saat kita kekurangan air maka kita akan haus, secukupnya saja. Kemudian juga makanlah untuk makanan yang tidak membuat kita terlalu kenyang.
Hindari makanan pedas di jalan untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yang tips keempat adalah pit stop. Pit stop disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Tidak usah berpacu atau tergantung terhadap jarak, tapi tergantung terhadap badan kita, disesuaikan dengan cuaca, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi patokannya adalah badan kita. Saat badan kita mulai lelah, pastikan kita istirahat di tengah jalan. Jangan sampai kita memaksakan diri. Pit stop lah sesuai dengan kondisi tubuh kita. 25 kilo. Biar badan sehat. Jangan lupa saat kita pit stop, kita juga mengecek kondisi sepeda kita, apakah ada yang kurang ataukah ada yang kurang kencang dan lain-lain. Udah pol itu belum? Wah, hebat. Iya, jangan dihabisin. Yang kelima adalah tentang waktu. Ya, kita harus memanage waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Sesuaikan dan pastikan kita berjalan sesuai rencana. Jadi pulang juga sesuai jadwal. Yang selanjutnya, tips ke-6 adalah pahami karakter rekan kita bersepeda sehingga kita tidak ada perselisihan di jalan, dan saling memahami, saling memotivasi, saling mengisi dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan senda gurau tawa ria. Cepet amat tadi. Tips selanjutnya yang ketujuh, tips terakhir adalah dokumentasikan seluruh kejadian dan simpan dengan baik, dan pastikan telepon kita memadai. Karena suatu waktu kita pasti akan mengenang kembali kejadian atau saat kita bersepeda kemana saja. Yang tips ke-8 adalah bersikap sopan di jalan, apalagi di kampung orang. Jangan ngebut. Dianjurkan bersedekahlah di jalan atau saat kita sholat di masjid. Bersedekahlah karena itu untuk keselamatan kita di jalan, dan otomatis akan mendapatkan pahala. Tips selanjutnya adalah malu bertanya sesat di jalan. Bila kita kehilangan arah, sering-seringlah bertanya, karena hal itu sangat penting. Begitulah beberapa tips sesudah maupun sebelumnya. Dan dipastikan sebelum kita melakukan semua itu, pastilah kita agar selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Itulah beberapa sebelum dilaksanakan untuk bersepeda, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Dan beberapa tips apa yang saat bersepeda harus dilakukan. Karena kita butuh panduan saat bersepeda. Karena kita butuh kesenangan saat bersepeda. Insya Allah saat kita melaksanakan apa yang kita kasih tipsnya akan menjadi sesuatu yang membahagiakan buat teman-teman. Dan berhati-hatilah selalu di jalan. Salam sehat, salam goes, salam untuk semua goeser Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.